Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bagi kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita karena Nabi kita SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan pada kesempatan kali ini kita bersua dalam rangka menyambut sebuah momen tahunan yang istimewa, yang spesial, namun di waktu yang sama masih kurang mendapatkan perhatian dari kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan berbicara tentang bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial, yang istimewa, tapi sekali lagi kurang mendapatkan perhatian dari sebagian kita. Banyak yang tidak memberikan tidak melirik bahkan ke bulan yang satu ini. Dianggap hari-hari yang biasa saja. Padahal hadirin Allah muliakan, bulan ini begitu istimewa dan penuh dengan peluang beramal soleh dan kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, dengan meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin dan dengan mengakui segala keterbatasan dan kekurangan kita, kita coba berbicara tentang bulan ini, sekaligus berkenalan dengan bulan yang akan mengisi hari-hari kita selama satu bulan ini, satu bulan ke depan. Walaupun malam ini tepatnya Allah Ta'ala apakah kita sudah masuk tanggal 1 Dzulqa'dah atau masih tanggal 30 Syawal, tapi tidak ada salahnya kita berbicara dan sekaligus persiapan untuk menyambut bulan Dzulqa'dah. Hadirin Allah muliakan, kita buat simpel saja. Memang apa sih keutamaan di bulan Dzulqa'dah? Jadi apa keutamaan dan keistimewaan bulan ini? Hadirin, untuk menjawab pertanyaan di atas, yang pertama, karena bulan ini adalah satu dari 4 bulan haram. Satu dari 4 bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala, di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang spesial. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kamu menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Ada yang bisa bantu saya menyebutkan apa 4 bulan itu? Hadirin, di dalam hadis Abi Bakrah, Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kata beliau, thalathatun mutawaliyat. 3 dari 4 itu datang berturut-turut. 3 dari 4 bulan itu datang berturut-turut. Kira-kira dimulai dari bulan apa? Ya, Dzulqa'dah. Yang pertama Dzulqa'dah. Lalu yang kedua Dzulhijjah. Lalu yang ketiga Al-Muharram. Dan yang keempat War-Rajab, Syahrul Mudhar, bulan Rajab. 4 bulan yang mulia. Mungkin ada yang bertanya, lalu kemana bulan Ramadan? Bukankah bulan Ramadan bulan yang mulia? Kita jawab jelas. Tapi konteksnya bukan di surat At-Taubah 36. Bulan Ramadan konteksnya Al-Baqarah 183, 185. Adapun At-Taubah 36, kita berbicara tentang 4 bulan mulia selain Ramadan. Dan ayat ini sekaligus membuka mata kita bahwa ternyata bulan mulia dalam Al-Quran bukan hanya Ramadan, tapi 4 bulan ini. Inilah keterangan Nabi SAW yang hendaknya kita sandingkan ketika kita berbicara At-Taubah 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan yang terakhir Rajab. Rajabul Mudhar, bulan Rajab. Hadirin Allah muliakan. Lalu pertanyaannya, terus kenapa? Kalau Dzulqa'dah salah satu bulan mulia atau bulan haram, hadirin, itu menunjukkan bahwa yang pertama, setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Sehingga bulan ini adalah bulan yang
istimewa. Sekali lagi, bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa tanpa disadari oleh sebagian pihak. Makanya disinilah pentingnya ilmu, disinilah pentingnya kajian, disini pentingnya kita mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu, agar kita bisa memaksimalkan, agar kita bisa mengejar ketinggalan. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita. Kenapa demikian? Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq manufiqa li amali waqtih. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah momentum itu penting? Bukankah momentum itu penting? Sehingga inilah salah satu momentum selama 1 tahun yang hendaknya kita manfaatkan untuk beramal soleh. Jangan pernah melewatkan, karena pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita kerjakan di 4 bulan haram ini, dan Dzulqa'dah salah satunya. Jamaah yang Allah muliakan, dan inilah keterangan para ulama kita. Al-Imam Qatadah mengatakan, al-amal salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Amal soleh pahalanya lebih besar jika dikerjakan di 4 bulan haram. Dan salah satunya Dzulqa'dah. Salah satunya adalah Dzulqa'dah. Dan keterangan yang serupa juga dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Amal soleh yang dikerjakan di 4 bulan ini, salah satunya Dzulqa'dah, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lain selain 4 bulan ini dan Ramadan. Jadi mari kita kembali bersiap, mari kita kembali menambah porsi kita setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pasca Ramadan itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak ada bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana katsirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik
dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bid, atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud, atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Dan selain puasa apa aja, perbanyak perbanyak salat sunnah, perbanyak doa sama Allah, zikir kepada Allah, bantu orang di bulan ini, perbanyak infak, sedekah, apa saja, yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita, jangan lupakan hak istri bagi para suami, dan yang istri berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ada salah satu fakta menarik juga di bulan Dzulqa'dah, walaupun tahun ini kita sangat sulit mengamalkannya, atau banyak nggak bisa mengamalkannya, bahkan bahwa umrah Rasul SAW itu di bulan Dzulqa'dah, dijelaskan para ulama. Oke, saya mau tanya sama jamaah sekalian, Nabi SAW berapa kali umrah seumur hidupnya? Oke, 5 atau 6 umrah? 5 atau 6? Iya, 4 kali umrah. Bukan 5 dan 6, tapi 4 kali umrah. Dan umrah beliau di Dzulqa'dah, umrah Hudaybiyah, walaupun akhirnya beliau harus balik lagi, lalu umrah Qadha, lalu umrah Ja'ranah di Fatu Mekah, di tahun Fatu Mekah, lalu yang terakhir umrah ketika haji, dan dilakukan di Dzulqa'dah kecuali umrah saat haji. Semuanya dilakukan di Dzulqa'dah kecuali umrah
di haji wada beliau. Dan menariknya, umroh ketika haji wada itu ihramnya di bulan Dzulqa'dah, walaupun pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah. Tapi qadarullah, tahun ini berbeda dan pemerintah kita tidak mengirim jamaah haji karena faktor pandemi. Maka bagi yang seharusnya berangkat tahun ini dengan perhitungan matematika manusia, jangan bersedih dan niatkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji. Tapi dalam poin ini insya Allah kita akan khusus bahas di waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu sekaligus info tentang Dzulqa'dah. Jadi perbanyak ibadah jamaah. Semua amal ibadah dilipat gandakan. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ, bahwa kalau kita beribadah di bulan Dzulqa'dah ini, semoga kita berharap kita mendapatkan keutamaan sabda Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilai. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Berhijrah kepada diriku. Hijrah kepada Nabi, jemaah. Dan makna dari haraj adalah waktu fitnah atau waktu lalai, ghaflah. Jadi di saat manusia itu lalai. Nah, ketika banyak orang melalaikan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan yang istimewa dan spesial, bukankah itu kesempatan untuk berharap kita mendapatkan pahala hijrah kepada Nabi SAW dengan memanfaatkan Dzulqa'dah di saat banyak orang lalai? Maka ini kesempatan, baca Al-Quran lagi, coba khatamkan, kalau bisa 1 bulan ini khatam Al-Quran, perbanyak zikir, doa kepada Allah, dan lagi-lagi amal yang lain, menuntut ilmu, jangan malas, lakukan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Ya, kita lanjutkan jamaah sekalian. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, setiap dosa yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sekali lagi, setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, karena mohon maaf, setiap dosanya dilipat gandakan. Kok pahalanya dilipat gandakan? Mohon maaf, saya salah. Dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal.
Oleh karena itu eh, ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa gibah, ngomongin orang, hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini 1 dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri, ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Pelit, gak kasih uang belanja di Dzulqa'dah. Jangan. Justru Dzulqa'dah uang belanja ditambah. Nih ibu udah pada senyum aja nih. Ya gak apa-apa. Tapi ibu juga tahu, para istri harus maksimal ngelanin suami. Dzulqa'dah nih, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Jadi hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari salah kita mengatakan, apalagi di bulan Dzulqa'dah itu maksudnya. Di setiap hari aja kita nggak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Itulah pembahasan ketika kita melihat profil Dzulqa'dah sebagai 1 dari 4 bulan haram. Setiap amalan dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan. Dan kerjakan banyak amal ibadah, dan di antara yang ditekankan mayoritas para ulama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan ini. Kita bisa puasa Senin Kamis 3 hari dalam bulan ini, puasa Nabi Daud, atau kita bisa puasa memperbanyak puasa di hari-hari Dzulqa'dah. Lihat kan puasa sunnah di 1 dari 4 bulan haram, sebagaimana dilakukan para ulama klasik seperti Ibnu Umar, Hasan al-Basri, dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, dan belum berhenti sampai di sini. Karena bulan Dzulqa'dah juga memiliki keutamaan lain. Apa keutamaan itu? Ia adalah salah satu dari bulan-bulan haji yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu diselenggarakan di bulan-bulan yang telah kita ketahui bersama. Haji itu diselenggarakan di bulan-bulan yang telah kita ketahui bersama-sama, maklumat. Dan jemaah yang Allah muliakan, apa saja bulan-bulan itu dijelaskan para ulama. Di antaranya Abdullah bin Umar. Yang pertama Syawal. Iya, Syawal. Yang kedua Dzulqa'dah. Lalu yang ketiga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Walaupun Malikiyah mengatakan sampai 1 bulan full Dzulhijjah. Tapi pandangan yang lebih kuat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini keterangan Ibnu Umar dan para ulama lainnya. Jamaah yang Allah muliakan, Dzulqa'dah adalah bulan haji. Mungkin ada yang bertanya, bukankah wukuf itu di tanggal 9 Dzulhijjah? Bukankah tawaf ifadah sa'i haji tanggal 10 Dzulhijjah? Bukankah mabit di Muzdalifah itu malam ke-10? Bukankah masuk ke Mina tanggal 8? Bukankah lempar jumrah Aqabah tanggal 10, lalu Jamarat tanggal 11, 12, 13? Lalu saya masih belum ngerti kenapa Syawal dan Dzulqa'dah dinamakan bulan haji. Singkat saja jamaah, karena di bulan Syawal dan Dzulqa'dah kita sudah bisa melakukan ihram. Ketika kita mau mengerjakan haji tamattu atau haji qiran, dan intinya kita sudah bisa ihram di bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Dan pembahasan ini agak panjang, saya nggak mau masuk ke sini agak panjang, mungkin ada waktunya kita bahas ini. Tapi intinya adalah kita berada di bulan-bulan haji, Dzulqa'dah dan Syawal. Sebenarnya bulan haji jemaah. Dan nasihat para ulama kita, seperti nasihat Syekh Abdullah Zalusyeikh, hendaknya di hari-hari ini kita meresapi manasik haji kita yang sudah pernah haji atau yang belum pernah haji. Pelajari manasik, lalu resapi makna, hikmah, pelajaran, mutiara-mutiara faedah yang kita dapat selama kita melakukan ibadah haji, lalu implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hal yang penting. Oleh karena itu, kalau Allah mudahkan dan Allah berikan taufik kepada kita di bulan Dzulqa'dah, dan tentu saja di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kita akan berbicara beberapa sesi tentang ibadah haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nasihat para ulama kita. Dan semoga jadi cambuk bagi kita untuk bisa berangkat haji bagi yang belum haji, dan yang sudah haji minimum kita amalkan nilai-nilai, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran selama kita menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan semoga kita bisa berangkat lagi ke sana menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah adalah momentum untuk kembali mengingat, meresapi, dan mengejawantahkan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir, setelah kita tahu bulan ini bulan spesial, dan ini harus dibumikan dong. Sebagaimana Ramadan, kita biasa bulan puasa. Sekali lagi, Ramadan udah identik. Ramadan bulan puasa. Jadi namanya Ramadan bulan puasa. Maka kita harus kampanyekan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah itu bulan haji. Sebagaimana Ramadan bulan puasa, ini bulan haji. Sama-sama rukun Islam. Ini bulan haji. Ini bulan haji. Maka spirit haji harus ada di hari-hari ini.
Dan terakhir jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, buku yang sangat terkenal, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Beliau mengatakan, kata beliau, lam yakun aktsaru tatawu'in Nabi SAW wa khawasi ashabihi bi kathrati shaum was shalah. Mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, jadi saya ulangi, bahwa mayoritas ibadah dan amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat terdekatnya itu bukan di memperbanyak atau bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, bal bibirril qulubi wa taharatiha wa salamatiha wa quwwati ta'alluqiha billah khasyatan lahu muhabbatan wa ijlalan wa ta'zima. Namun kekuatan terbesar mereka, Nabi kita SAW dan sahabat-sahabat terdekat, ada pada birril qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati, dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Dan menginginkan dan mencintai apa yang ada di sisi Allah, dan zuhud terhadap apa yang fana. Itu kekuatan terbesar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Dan Al-Imam Ibnu Rajab menekankan itu di bulan Dzulqa'dah. Pelajaran bagi kita. Di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, tapi hati kita kembalikan kepada Rabbul Alamin. Karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum. Sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, tapi amalan hati, jamaah. Amalan hati. Ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan. Hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar. Ridho kepada takdir. Apalagi kondisi masih belum jelas sampai hari ini.
kapan pandemi ini berakhir, dan banyak orang atau semakin banyak orang terkena dampaknya. Mungkin di awal masih belum berdampak, Ramadan masih oke, pasca Ramadan ini sebagian mulai goyah. Inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin, bergantung kepada Allah. Di samping kita perbanyak sholat dan perbanyak puasa sebagaimana kita jelaskan. Ini waktunya jamaah sekalian yang Allah muliakan. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan Allah ta'ala alam apakah kita sudah masuk Dzulqa'dah atau belum. Tapi bisa dikatakan insya Allah besok malam atau Selasa kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Adapun malam ini saya belum tahu pengumumannya bagaimana, tapi yang jelas kita harus persiapan. Saya rasa cukup untuk malam hari ini. Selamat beristirahat bagi yang mau istirahat, yang mau beribadah silakan beribadah, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan bulan Dzulqa'dah, bulan yang kurang mendapatkan perhatian, tapi justru itu kesempatan kita untuk mendapatkan bonus pahala berhijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amal ibadah dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan, dan ini adalah bulan haji, maka spirit haji harus kita tanamkan. Dan insya Allah kalau Allah mudahkan akan ada beberapa kajian tentang haji. Semoga Allah kasih taufik dan semoga Allah berkahi. Dan insya Allah kita akan bertemu di kajian Riyadhus Shalihin besok pagi. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Selamat ibadah, selamat baca Quran lagi, selamat memperbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.